Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu 29 Mei 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan sudah mengeluarkan larangan mudik khususnya antar provinsi. Hal tersebut sebagai salah satu langkah agar tidak terjadi klaster baru COVID-19 khususnya kabupaten ini. Namun pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat melakukan mudik. Pada beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan mudik antar provinsi agar pada saat melakukan kegiatan mudik maupun arus balik tidak menjadi klaster baru COVID-19. Meskipun mudik antar daerah diperbolehkan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, aturan yang telah dikeluarkan harus dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dikarenakan mudik sudah menjadi tradisi masyarakat, sulit untuk mencegah secara maksimal, sehingga masih ada kemudahan yang diberikan pemerintah dengan memperbolehkan mudik antar daerah. Bejo Rianto menambahkan, dampak arus balik yang sebenarnya harus diwaspadai oleh tim Satgas. Jangan sampai terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 yaitu klaster mudik maupun arus balik. Tentu kesadaran masyarakat dinilai cukup penting dalam upaya pencegahan bersama. Sebenarnya aturan kan sudah jelas. Bahwa kemarin kan tidak diperbolehkan mudik antar kabupaten, antar provinsi ya bahasanya. Artinya boleh tapi ada syarat-syarat tertentu kan. Sementara untuk kabupaten mudik lokal bahasanya masih ada kelonggaran. Karena itu ya namanya aturan itu kan tentunya harus ditaati. Nah, tapi yang namanya itu tradisi mudik itu sulit kalau kita secara kontan lah kita putus gitu aja itu sulit, sehingga ya sedikit banyaknya masih ada kelonggaran-kelonggaran terhadap aturan tersebut. Nah, yang jadi persoalan ini kan dampaknya setelah pulang pasca lebaran tadi. Tentunya ya mudah-mudahan di Kabupaten Seruyan ini tidak menjadikan klaster baru seperti di daerah-daerah lain ya. Menurutnya, prosedur yang dijalankan oleh tim Satgas yang berjaga di pos pengamanan sudah cukup baik dan pemeriksaan yang dilakukan kepada para pengendara yang lewat dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak sebagai peningkatan pendapatan asli daerah, kalangan Dewan sarankan pihak BPPRD untuk menggandeng Kejaksaan Negeri Seruyan mengenai masalah hukum. Dalam upaya meningkatkan kesadaran para wajib pajak khususnya perusahaan besar swasta, pihak BPPRD agar dapat menjalin kerjasama dengan Kejari Seruyan agar penagihan pajak yang berhubungan dengan hukum dapat langsung didukung oleh pihak kejaksaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, tidak dapat dipungkiri perusahaan sebagai wajib pajak masih sering tidak membayarkan pajaknya ke daerah, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Seruyan. Menurutnya, dengan terjalinnya kerjasama antara kejaksaan dan pihak BPPRD, tentu akan membantu tugas dan fungsi dari instansi tersebut dalam menjalankan tugas, dikarenakan sudah ada badan hukum yang melindungi saat akan menagih pajak pada perusahaan maupun terhadap objek pajak lainnya. Pertama, yang pasti itu adalah BPPRD. Itu sangat perlu sekali, yang sering saya sampaikan ketika di rapat-rapat itu berkaitan dengan penagihan pajak. Kadang-kadang ya kita tidak kita pungkiri ya,
kadang-kadang wajib pajak kadang-kadang kan bisa ngeyel. Nah, aturan ini ya udah, kalau udah nanti kita benturkan ke hukum atau apa ya udah. Kalau apa analisa dari orang yang spesifik di bidang hukum ya lebih kuat lagi kan, akhirnya gerakan kita untuk menagih pajak. Itu harapan kami sih itu. Tapi kan itu ya wewenang pemerintah daerah. Silahkan monggo, itu saran saja dari kami seperti itu. Ketua DPRD menambahkan, apabila ada pendampingan dari pihak Kejari Seruyan, instansi terkait akan lebih mudah menagih pajak dengan analisa yang kuat dan lebih akurat. Namun hal tersebut hanya sekedar saran dan tergantung kembali kepada pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Infrastruktur jalan yang berada di Trans Unit 4 dan Unit 5 masih mengalami kerusakan yang cukup parah. Legislator meminta kepada dinas terkait agar segera melakukan perbaikan jalan di wilayah tersebut. Akses jalan yang bagus akan mempermudah masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, pergi berladang atau bertani, dan mempermudah mobilitas transportasi roda 2 maupun roda 4. Namun apabila kondisi jalan mengalami kerusakan, tentu seluruh aktivitas tersebut akan terhambat dan menghabiskan waktu lama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil pantauan yang telah dilakukan pihaknya beberapa waktu yang lalu, kondisi jalan di Unit 4 dan Unit 5 rusak parah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait. Terlebih masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di tempat tersebut. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang tidak boleh dikesampingkan, dan tentunya kepada pihak perusahaan besar swasta yang ikut menggunakan jalan tersebut harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan akses jalan yang ada di sekitarnya. Saya ke sana, itu. Kondisinya bagaimana? Luar biasa hancur. Luar biasa hancur. Itu kemarin itu sama teman-teman media juga itu. Ya luar biasa hancur. Ya mudah-mudahan segera diperbaiki. Saya dorong PU juga. Saya lihat juga kemarin ada aktivitas kan di situ, alat berat itu dari dinas PU ya itu. Ya kemarin jalan-jalan aja sambil jalan-jalan refreshing gitu. Pas kebetulan memang parah sekali ya, tanggung jawab kita bersama. Dan saya juga berharap ketika ada aktivitas di situ ya, yang mungkin kayak aktivitas di perusahaan swasta ya harus tanggung jawab lah itu. Kalau mau memakai ya harus, kalau memang ada kerusakan ya sambil dibantulah pemerintah daerah untuk memperbaikinya itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, sejauh ini anggaran untuk perbaikan jalan sudah ada namun harus melalui berbagai proses, dan sementara waktu minimal dapat melakukan perbaikan dengan unit alat berat yang tersedia, sembari menunggu proses anggaran bisa direalisasikan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya mencegah dan memutuskan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan, Koramil 10, 15, 17 Rantau Pulut gencarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Sebagai upaya kelanjutan untuk mengunggah peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Koramil 10, 15, 17 Rantau Pulut menggelar patroli dialogis, monitoring, sosialisasi, dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Dan Ramil 10, 15, 17 Rantau Pulut, Mayor Infantri Sukatmin mengatakan, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan lingkungan kerumunan harus selalu menerapkan protokol kesehatan, terutama di pasar yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menghindari klaster baru di wilayah Kabupaten Seruyan. Dan Ramil menambahkan, untuk kegiatan lebih lanjut dan masif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Seruyan
dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat bahaya dari pandemi COVID-19 dan melakukan pembagian masker. Selain itu, agar upaya pencegahan yang dilakukan lebih maksimal, kegiatan dilakukan dengan menghimbau kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di masjid, perkantoran, dan tempat lainnya jangan sampai lalai terhadap prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Seruyan mengikuti secara virtual pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainuddin Nur, Sekretaris Rika Zuli Eko Prasetyo, dan perwakilan anggota lainnya untuk menyaksikan secara langsung melalui video virtual pelantikan Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Nyonya Ivo Sugianto Sabran. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainuddin Nur mengatakan, semoga dengan kembali dilantiknya Nyonya Ivo Sugianto Sabran sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, periode 2021 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, TPPKK Kalimantan Tengah dapat lebih baik dan lebih maju dalam melaksanakan berbagai program. Sementara itu, Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Rika Zuli Eko Prasetyo mengatakan, terkait dengan program yang akan dilaksanakan pihaknya pada tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu akan tetap menjalankan program unggulan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi. Namun dalam kondisi pandemi ini diharapkan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami mewakili Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Seruyan mengikuti pelantikan Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ivo Sugianto Sabran periode 2021-2024 di Jakarta secara virtual. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, TPPKK Kalimantan Tengah menjadi lebih maju. Untuk program PKK Kabupaten Seruyan di tahun 2021 sama seperti yang dulu, untuk kita arahan dari pusat dan provinsi tetap menjalankan program unggulan di mana semua tuh kita rencanakan, tetapi karena kita masih dalam pandemi COVID-19, mudah-mudahan program-program yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Menurutnya, dalam kondisi pandemi COVID-19 semua kegiatan yang dilakukan banyak outdoor. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kerumunan dan mengurangi kapasitas di dalam ruangan, dan untuk pertemuan lain tetap dilaksanakan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan Seruyan TV. Koramil 10-15-14 Kuala Pembuang pantau pelaksanaan vaksinasi lansia di Balai Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dan Unit Pemukiman Transmigrasi Tanggul Harapan, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Koramil 10-15-14 Kuala Pembuang memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi tahap 2 bagi lansia di Balai Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dan vaksinasi tahap 1 di Unit Pemukiman Transmigrasi Tanggul Harapan, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir. Dan Ramil 10-15-14 Kuala Pembuang, Letu Infantri Darsi Darko mengatakan, pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2 bagi lansia berjumlah 49 orang yang dilaksanakan di Balai Desa Mekar Indah, dan vaksinasi COVID-19 tahap 1 UPT Tanggul Harapan bertempat di Gedung SDN 2 Pematang Limau berjumlah 33 orang. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, seluruh peserta terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, cek tensi dan suhu badan, dan screening oleh petugas kesehatan,
Setelah semua memenuhi syarat, yang bersangkutan dapat mengikuti vaksinasi dan setelah mendapatkan suntikan vaksin, yang bersangkutan diminta menunggu selama kurang lebih 30 menit untuk mengantisipasi reaksi dari vaksin. Dalam kesempatan itu, Dan Ramil menghimbau kepada seluruh lansia yang telah divaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan kepada Babinsa selalu melakukan pendampingan dan memantau pada setiap pelaksanaan vaksinasi dalam upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan dapat segera mengambil tindakan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan meminta kepada pemerintah daerah agar arah pembangunan di tahun 2002 nanti dapat difokuskan pada peningkatan infrastruktur jembatan yang hingga saat ini masih belum memadai, bahkan ada yang kondisinya rusak berat. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Seruyan terus dilakukan dan selalu diupayakan perbaikannya. Namun harus merata pada seluruh kecamatan yang ada di wilayah ini agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tentu pembangunan jangan hanya dilakukan pada wilayah perkotaan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai pembangunan infrastruktur, agar pada tahun 2022 nanti pembangunan dapat difokuskan pada jembatan dan box yang ada di Kecamatan Suling Tambun salah satunya, supaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut dapat merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan. Menurutnya, pembangunan tersebut dinilai cukup penting dan harus mendapatkan prioritas dari pemerintah daerah, dikarenakan banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan beraktivitas dampak dari infrastruktur yang tidak memadai. Penyuluhan terhadap pemerintah. Yang mudah-mudahan pemerintah kita fokus dengan infrastruktur yang bisa menjadi konektivitas terhadap jalan-jalan yang ada di Kabupaten Seruyan. Saya juga sudah beri masukan kemarin dalam rapat dengan pemerintah daerah bahwa saya menekankan untuk 2022 fokuskan di jembatan dengan box yang jalan arah Suling Tambun, dari mulai kita dari Asembaru ke Suling Tambun. Udah prioritaskan itu. Biar dampak daripada yang sampai bertanyakan tadi dengan adanya pemekaran dari kecamatan ke kabupaten ini bisa dinikmati oleh masyarakat kita, karena dari ujung Suling Tambun sampai Kuala Bunga punya hak yang sama, ya kan, untuk menikmati daripada semangat daripada pemekaran itu tadi. Ya. Wakasatu menambahkan, hal ini tentu harus dilakukan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar pemekaran dari kecamatan dan kabupaten dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan harus merata mulai dari Kecamatan Suling Tambun sampai Kecamatan Seruyan Hilir. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten melakukan simulasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dilakukan mengingat di daerah ini bencana karhutla yang sering terjadi setiap musim kemarau. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan instruksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pusat sebagai salah satu partai pelopor untuk semua situasi dan kondisi yang ada di negara ini, seperti penanganan bencana alam, dan sekaligus mendapatkan arahan untuk melakukan simulasi di daerah masing-masing. Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, mengingat di wilayah Kabupaten Seruyan hampir setiap tahun bencana yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, di mana pihaknya harus dapat memahami karhutla yang sering terjadi tersebut, mulai dari faktor penyebab, cara penanganannya, dan lainnya, serta kedepannya harus dapat memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Zuli Eko Prasetyo menambahkan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat mulai dari BPBD, TNI, Polri, dan lainnya, karena sudah ikut serta dan membantu kegiatan simulasi yang dilaksanakan, sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib.
merupakan instruksi partai kami, karena partai kita merupakan partai PDI Perjuangan ya, merupakan partai pelopor. Jadi semua yang ada berkaitan dengan situasi dan kondisi di negara kita itu menjadi konsentrasi dari partai PDI Perjuangan. Salah satunya adalah tentang bencana alam. Nah, di sini kami diinstruksikan gitu untuk melakukan mitigasi bencana di wilayah masing-masing. Termasuk ya di Seruyan tentunya ya. Di sini kita Seruyan. Nah, di sini yang sering terjadi adalah bencana kebakaran lahan. Nah, jadi kami pun kader PDI Perjuangan harus memahami itu. Penyebabnya apa, cara menangani seperti apa, dan yang tidak kalah penting adalah kami harus tahu gimana cara mengatasi adanya kebakaran lahan. Jadi ke depan kita juga sebagai kader PDI Perjuangan bisa memberikan informasi pengarahan kepada masyarakat. Menurutnya, 2 tahun terakhir kasus bencana karhutla di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi sehingga kemungkinan terjadi karhutla sangat kecil dan diharapkan bencana tersebut tidak terjadi sebab akan merugikan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Banyaknya perusahaan besar swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan, tentu harus ada dampak yang dirasakan oleh pemerintah daerah, minimal pihak perusahaan dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Seluruh perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kabupaten Seruyan sudah seharusnya untuk dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Jangan hanya melakukan investasi semata namun melupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dengan banyaknya perusahaan besar swasta khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten ini, tentu tidak melupakan kewajibannya untuk berkontribusi maksimal bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, namun pada kenyataannya sampai saat ini peran PBS terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan masih belum maksimal. Untuk itu pihaknya kembali menegaskan agar jangan sampai ada lagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya bagi daerah ini. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang melapor apalagi sampai melakukan demo untuk menuntut haknya kepada perusahaan, dikarenakan pihaknya akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan hasil rapat pembahasan rancangan awal RPJMD tahun 2018-2023. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023, pemerintah daerah agar terus melakukan inovasi dalam menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang baru, dengan harapan dapat menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan pustu setiap desa, terutama untuk pembangunan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Argiansyah menambahkan, pemerintah daerah diminta mendorong dan mendukung pertumbuhan investasi terutama bagi usaha kecil menengah atau UMKM, baik yang di perkotaan, di desa, maupun badan usaha milik desa, sarana dan prasarana tempat ibadah, seperti masjid, musola, dan gereja, terutama yang pembangunannya menggunakan dana APBD dan peningkatan sarana prasarana pendukung pengoperasionalan pelabuhan Teluk Segintung, seperti jalan penghubung dari pusat industri perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik, pemerintah daerah perlu melakukan promosi,
peningkatan sarana prasarana penunjang sektor wisata, dan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan objek wisata. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat birokrasi dan menjunjung nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen rancangan perubahan awal RPJMD telah mengalami penajaman dan penyempurnaan sebagai langkah percepatan dalam tahapan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota yang telah memberikan banyak masukan. Kedepannya masukan yang telah disampaikan akan segera direalisasikan pada kegiatan di lapangan dalam rangka membangun Kabupaten Seruyan yang sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Dalam pelaksanaannya di lapangan akan tetap meminta saran dan masukan dari kalangan DPRD apabila nantinya masih terdapat rintangan dan hambatan yang memang harus dilakukan koordinasi, serta masih sangat perlu melakukan penyesuaian dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi Bupati dan rencana strategis daerah, tentu harus adanya formula yang dilakukan dalam suatu bentuk yang betul-betul dapat diimplementasikan dan dilakukan penilaian bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.